Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlina R. Ayuba, NIM C30121215. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai ilmu kalaman dasar guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu IPA sebagai dasar pengembangan teknologi. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Menurut Iskandar Ali Syahbana, tahun 1980 teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah teknologi belum digunakan. Kemudian, ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau murni, IPA terapan, dan teknologi. IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. Kemudian, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Kaum Qusa'ah tahun 500 sampai 1500 zaman kegelapan di Eropa. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian, manfaat dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Tidak diragukan lagi, kemajuan iptek telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Kemudian, IPA dan teknologi masa depan. Perkembangan IPA pada umumnya disertai proses penyuburan silang yang melahirkan berbagai bidang ilmu antar disiplin dan teknologi baru, serta meningkatkan secara berlanjut. Pola interaksi multidisiplin adalah ciri penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Interaksi ini telah melahirkan bidang ilmu pengetahuan lingkungan, ilmu pengetahuan yang menangani masalah kompleks dan berskala global. Kemudian materi selanjutnya, sejarah peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Sejarah peradaban manusia. Sejarah dunia adalah sejarah umat manusia di seluruh dunia. Semua daerah di bumi dirunut dari era Paleolitikum atau zaman batu tua. Berbeda dengan sejarah bumi yang mencakup sejarah geologis bumi dan era sebelum keberadaan manusia. Sejarah dunia terdiri dari kajian rekam arkeologi dan catatan tertulis dari zaman kuno hingga saat ini. Kemunculan manusia purba. Yang pertama, Homo sapien sejak 195.000 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, Neanderthal 600.000 sampai 30.000 tahun yang lalu. Kemudian hominid purba 2,5 sampai 0,6 juta tahun yang lalu. Persebaran manusia dan hominid sekitar 100.000 hingga 1.500 tahun yang lalu. Kemunculan peradaban. Perkembangan kota-kota berarti kemunculan peradaban. Peradaban awal muncul pertama kali di Mesopotamia hulu. Tahun 3500 sebelum Masehi, diikuti dengan peradaban Mesir di sepanjang Sungai Nil tahun 3300 sebelum Masehi, dan peradaban Harappa di lembah Sungai Indus pada masa kini merupakan wilayah Pakistan pada tahun 3300 sebelum Masehi. Peran teknologi dalam peradaban manusia. Yang pertama, menetapkan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dikunjungi oleh nenek moyang selama ini. Kemudian yang kedua, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diikutsertakan peran agama yang mendukung nilai-nilai moralitas. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tujuan hidup manusia, bahkan untuk
mengeksploitasi kekayaan bumi atau memuaskan nafsu namun dalam rangka beribadah kepadanya. Kemudian yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan dijadikan sebagai tujuan hidup manusia karena semua hanyalah kebudayaan atau sarana manusia untuk mencapai tujuan hidup yang sejati, yaitu peradaban yang berada dalam kebahagiaan dan ketentraman hidup. Selanjutnya materi yang ketiga, manfaat dan dampak iptek bagi kehidupan. Pelaksanaan dan pengembangan iptek di Indonesia. Untuk mendayagunakan iptek diperlukan nilai-nilai luhur agar dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan 4 nilai luhur pembangunan iptek nasional yaitu: yang pertama, penerapan iptek harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, lingkungan, finansial, bahkan dampak politis. Pembangunan iptek memberikan solusi strategi dan jangka panjang, tetapi di masa kini tidak bersifat sektoral dan tidak hanya memberikan implikasi terbatas. Kemudian selanjutnya berorientasi pada segala sesuatu yang baru, memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya untuk memproduksi inovasi baru dalam upaya inovatif untuk meningkatkan profitabilitas. Yang terakhir, keseluruhan tahapan pembangunan iptek mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, implikasi pada bangsa harus baik, yang terbaik, atau berusaha menuju yang terbaik. Dampak dan manfaat iptek dalam kehidupan manusia. Yang pertama pada bidang komunikasi dan informasi, kemudian yang kedua pada bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, yang keempat bidang pendidikan, dan yang kelima bidang politik, dan yang terakhir bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Materi keempat yaitu IPA dan teknologi masa depan. Pencarian sumber daya alam non-konvensional. Yang pertama, energi matahari, kemudian yang kedua energi panas bumi, yang ketiga energi angin udara yang bergerak, kemudian yang keempat energi pasang, yang kelima energi biogas, kemudian yang terakhir energi biomasa. Pemanfaatan energi biomasa secara umum, teknologi konversi biomasa menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembakaran langsung, konversi termokimiawi, dan konversi biokimiawi. Usaha manusia untuk melestarikan eksistensinya. Yang pertama, pemanfaatan biogas seperti eceng gondok, kotoran sapi sebagai pengganti gas LPG. Kemudian yang kedua, pemanfaatan buah jarak sebagai pengganti minyak tanah. Kemudian yang terakhir, back to natural seperti obat-obatan, bahan makanan, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kelima, perkembangan teknologi dan bioteknologi. Bioteknologi, pemanfaatan sistem kehidupan dan organisme untuk mengembangkan atau membuat produk baru dengan memanfaatkan makhluk hidup atau hasil turunannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses untuk penggunaan tertentu. Kemudian perkembangan bioteknologi di Indonesia. Bioteknologi di Indonesia telah berkembang sejak lama, misalnya pembuatan keju, tempe, oncom, dan lain sebagainya. Namun bioteknologi modern baru berkembang pada tahun 1985 ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan munculnya program bioteknologi seperti bioteknologi pertanian IPB, bioteknologi kesehatan di UGM, dan bioteknologi industri di ITB Bandung. Peran pemerintah secara konsisten menyediakan dana hibah untuk penelitian termasuk dalam bidang bioteknologi. Melalui program ini, kualitas dan kuantitas dari penelitian menjadi meningkat. Pemerintah juga menyediakan dana untuk penelitian bagi staf pengajar di universitas seperti hibah bersaing, program pembinaan riset
pembinaan Research and Program University Research for Graduate Education atau biasa disebut URGE. Kemudian status bioteknologi di Indonesia. Saat ini perkembangan bioteknologi di Indonesia masih tergolong dalam kategori tertinggal. Jika dibandingkan dengan negara lain, minimnya dana penelitian menjadi faktor penyebab ketertinggalan Indonesia dalam pembangunan bioteknologi. Anggaran riset Indonesia merupakan anggaran terendah di Asia Tenggara, yaitu 0,2% atau 17 triliun, sedangkan Singapura dan Thailand telah menganggarkan dana riset sebesar 2,5%, sementara Malaysia menganggarkan 1,8%. Kemudian materi ke-6, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hakikat TIK. Teknologi komunikasi dianggap mencakup pengertian yang lebih luas, termasuk sistem saluran, perangkat keras dan perangkat lunak dari komunikasi modern. Sedangkan teknologi informasi merupakan bagian dari pengertian teknologi komunikasi. Sejarah perkembangan TIK. Masa prasejarah sampai dengan 3000 sebelum Masehi, masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Masa modern 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Perkembangan TIK dalam pendidikan. Teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan pendidikan yang lebih efektif, efisien, kompetitif, dan produktif. Dampak globalisasi pula yang sekaligus menuntut kemampuan manusia unggul yang mampu menyiasati dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang sedang akan terjadi. Kemudian materi selanjutnya fungsi teknologi informasi. Yang pertama, fungsi teknologi informasi sebagai penangkap. Kemudian yang kedua, fungsi teknologi sebagai pengolah. Yang ketiga, fungsi teknologi informasi sebagai penghasil. Selanjutnya, fungsi teknologi informasi sebagai penyimpan. Kemudian fungsi teknologi informasi pencari kembali. Yang terakhir, fungsi teknologi informasi sebagai transmisi. Selanjutnya, materi ke-7, teknologi kearifan lokal. Pengertian teknologi dan kearifan lokal menurut Miarso tahun 2007 berpandangan teknologi adalah proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Menurut Ridwan pada tahun 2008 juga menyatakan bahwa kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia yang menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Fungsi kearifan lokal. Yang pertama, kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, berfungsi sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Bentuk-bentuk teknologi kearifan lokal. Bentuk-bentuk lokal atau kearifan lokal menurut Haryanto tahun 2014 menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya atau nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Kemudian perkembangan teknologi kearifan lokal. Teknologi kearifan lokal merupakan penggabungan teknologi dengan kearifan lokal masyarakat setempat, biasanya dimanfaatkan untuk menangani masalah lingkungan setempat atau banjir, misalnya banjir, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Kemudian materi ke-8 yaitu isu lingkungan global.
Masalah lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut, mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungan yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu lingkungan global yang mencuat ke permukaan yang bersifat global serta paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global. Macam-macam masalah lingkungan global. Yang pertama itu efek rumah kaca. Meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim. Di bumi hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Kemudian global warming. Peningkatan permukaan laut, mencairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi. Banyaknya daratan yang tenggelam, iklim mulai tidak stabil, produk pertanian menjadi menurun, dampak sosial, ekonomi, dan politik, topan siklon tropis, berkurangnya sumber daya air, menipis lapisan ozon, terjadinya perubahan pola hidup binatang dan juga tumbuhan, krisis energi, pengaruh terhadap kesehatan manusia. Kemudian penipisan lapisan ozon, penyakit kulit, katarak, kerusakan genetik, penurunan sistem kekebalan hewan, tumbuhan, dan organisme yang hidup di air, mengurangi hasil pertanian dan hutan. Hujan asam dengan kadar keasaman tinggi dapat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Tumbuhan menjadi layu, kering dan mati, merusak ekosistem perairan. Kemudian materi ke-9 yaitu isu lingkungan nasional. Pengertian isu lingkungan nasional yaitu permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak dalam skala nasional. Beberapa isu lingkungan nasional yang sering dibicarakan antara lain adalah mengenai pengundulan hutan, sampah, banjir, kerusakan hutan, pencemaran limbah, industri, dan lain-lain. Kemudian macam-macam isu lingkungan nasional yaitu penggundulan hutan, sampah, banjir, kerusakan hutan di Indonesia, banjir lumpur panas di Sidoarjo, pencemaran minyak lepas pantai, reklamasi, pencemaran limbah industri. Kemudian materi terakhir yaitu isu lingkungan lokal atau Sulawesi Tengah. Isu lingkungan lokal di Sulawesi Tengah yang pertama itu banjir, longsor, penebangan hutan liar, kemudian erosi pantai. Kemudian solusi mengatasi isu lingkungan, usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada lingkungan. Yang pertama, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, kemudian menegakkan hukum yang adil dan konsisten dari pemerintah, membatasi jumlah pengambilan tambang dan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian mengikut sertakan masyarakat untuk mengatasi permasalahan lokal, penggunaan energi ramah lingkungan, kesadaran diri agar membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang kembali sampah, plastik, kertas, dan kaca, melakukan penghijauan kembali atau penanaman pohon, yang terakhir melakukan penanaman pohon bakau. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.